yang tidak sebentar dan tidak asal-asalan. Artinya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh ini Teh Mira, tim dari Polres Sukabumi, teman Mamski, telah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan SOP manajemen penyidikan kepolisian. Kami berterima kasih atas kinerja dari Polres Sukabumi, di mana ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Dan kami juga di sini tim dari kantor hukum Bapak Krisnamurti menerima kabar ini dan menerima tahapan-tahapan yang mereka lalui dengan sangat menerima dengan baik itu. Dan itu kami melihat hasil sumpah guys, gua happy banget. Kabar gembira, sudah tersangka ya bapaknya almarhum Nizam. Oke. Pak, siapa namanya? AS, ya kan? Nah, begitu say. Jadi, kemarin itu dalam kasusnya Nizam, laporkanlah ayahandanya. Iya Ocha, ayahandanya dari si siapa mantan suami sang ibu. Nah, jadi yang melaporkan adalah sang ibu kandung ya. Sang ibu kandung ini melaporkannya. Dan awalnya alot sekali nih kasus Nizam Sukabumi. Alot sekali. Almarhum ini sudah duluan pulang ya, meninggalkan kita semua di usia 12 tahun dengan penuh kondisi tubuh yang tidak wajar. Juga pada saat mengembuskan ya, itu sebelumnya beberapa jam sebelumnya itu semuanya udah dibikin heboh karena ada rekaman-rekaman video juga yang dibuat oleh bapak kandungnya. Nah, ternyata si bapak kandungnya ini kan sudah lama berpisah dari si ibu. Setelah berpisah lalu menikah dengan si ibu tiri. Nah, bapaknya ini memvideokan saat anaknya sedang dalam keadaan sakaratul maut ini, dan dalam video itu yang kita lihat menunjuk-nunjuk si ibu tiri. Karena ditanya oleh kakek angkatnya, yaitu bapak angkat si bapak ya, si AS ya, menyebutkan mama seperti itu. Tapi kita nggak bisa mendapatkan info yang komplit gitu dari keluar kata mama itu maksudnya mama bahwa dia adalah yang melakukan atau mama yang bisa menjelaskan, kita nggak ada yang tahu. Lalu bergulir nih kasus. Kita melihat banyak video-video yang di-upload oleh si bapak. Ya iya, Nizam Sukabumi ya sayang. Upload si bapak, alhamdulillah sholat ya, mawar melati. Keranjang kuning nanti sayang. Aku lagi menyampaikan satu update kasus ya. Nanti ya. Abis ini aku mau skincarean dari Presti Skin, pasti aku buka keranjang kuningku. Yang mau buka keranjang kuning coba komen mau, nanti aku buka setelah aku update kasusnya dulu dari Nizam Sukabumi, sang santri yang sudah meninggalkan kita lebih dulu ya guys. Oke, mau. Oke. Mau yang banyak mau. Mawar, kan aku kan sholat sayang. Tapi sholat itu gak untuk dipamerkan. Itu ibadah basic. Orang Islam pasti sholat. Pasti. Kalau nggak sholat itu berarti nggak tahu bacaan. Meski apal semua dari Al-Fatihah, tahiyat awal, tahiyat akhir, awalan tuh hafal. Tapi nggak untuk dipamerin say. Nggak untuk dipamer-pamerin karena itu basic. Kegiatan basic manusia yang beragama Islam tuh pastinya harus sholat. Oke. Nah, kembali kepada Nizam. Setelah banyak video-video yang ganjil yang kita lihat seperti ini contohnya ya. Kita buka TikTok dulu ya sayang. Tap layar yang kenceng guys. Jadi ini udah ada berita bagus nih say. Cocok banget deh. Udah ada berita bagus ya. Dari pengacara Bang Krisnamurti dan juga Teh Mira, pengacara dari ibunda Nizam ya. Ibunda kandungnya Nizam. Oke. Jadi ini kan sudah ada nih. Viti ini nih agak aneh nih Vitinya nih. Ntar dulu.
2005 dulu, ini kan memang sudah pernah terjadi. Dan setelah kejadian itu, saya amankan anak saya di pondok. Tuh, tunggu ya. Ini ada yang aneh. Sebentar. Ganjal nih, janggal. Saya Tuduhan dugaan KDRT terhadap ibu dulu ya dulu. ya, gini kak. Saya laki-laki, akan laki-laki. Akan mungkin tidak akan langsung marah sampai akan tanpa ada sebab akibat. Itu aja pertanyaan. Gak mungkin saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu, saya masih ingat itu, saya diterima sedikit uang, dia pinjamkan ke kakaknya. Nah ini beda lagi. Ini kan nyeritain mamanya Nizam kandung. Nah ini Tuduhan dugaan KDRT terhadap ibu dulu ya dulu. Ya, ibu kandung. Gini, Kak. Saya laki-laki, akan laki-laki. Akan mungkin tidak. Ya emang kamu laki-laki, masa kamu Saya laki-laki, akan laki-laki. Saya perempuan, kamu perempuan. Oh, langsung menyamakan ya. Kita sama-sama laki nih gitu ya. Kita sama-sama perempuan loh. Dengerin gue ya. Lu sama gue sama-sama perempuan. Ya iyalah, emang gue laki. Saya laki-laki, akan laki-laki. Mamski perempuan, kamu perempuan. Aduh, Langsung marah sama ibu. Itu aja depannya. Gak mungkin saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu, saya masih ingat betul, saya ada simpanan sedikit uang, dia pinjamkan ke kakaknya tanpa sepengetahuan saya. Pas saya mau pakai uang itu, dia bilang uangnya nggak ada, dipinjamkan ke kakak. Nah dari situ saya murka, Aduh. saya murka itu murka tinggal. Murka acting. Ade murka acting. Sesungguhnya saya murka itu murka acting. Maksud lo murka acting? Murka acting kayak gue gitu untuk jadi pemeran antagonis. Murka acting. Jangan begitu. Begitu ya? Begitu. Ada murka acting tuh gue gak ngerti deh. Bukannya kalau marah ya marah aja. Masa marah acting? Emangnya lagi casting? Situ lagi casting waktu sama mantan istri. Marah-marahnya acting. Coba dengerin lagi. Mungkin saya langsung marah sama istri saya kalau tidak ada sebab. Jadi pada saat itu saya masih ingat betul, saya ada simpanan sedikit uang, dia pinjamkan ke kakaknya tanpa sepengetahuan saya. Pas saya mau pakai uang itu, dia bilang uangnya nggak ada, dipinjamkan ke kakak. Oh. Nah dari situ saya murka, sebetulnya murka itu murka acting kan. Oke, murka acting. Acting agar jadi bahan perhatian buat dia. Siapa gue itu kalau mau ada apapun ngomong dulu ke saya ke suami, jangan seperti itu. Bisa dipencit itu saya ambil rambutnya memang panjang kan, rambutnya itu dulu panjang banget, saya ambil rambutnya ujung rambut banyak kalau saya ya. Beda saya kalau kenain kulit, kalau rambut nggak sakit. Ini rambut dipotong, lu nggak tahu ini rambut penting banget buat perempuan. Bukan rambut nggak sakit, yang sakit hati kita. Ini dipotong sama suami, sakit hati. Ya Allah, misalnya gue giniin dipotong nih sama suami, ya Allah. Kok kayak biasa banget ya ngomongnya ya? Kayak ngomongnya kayak hal biasa gitu, motong rambut. Kecuali itu kulit katanya. Aduh Tuhan. Aduh astagfirullah, ini gimana ya? Kulit ataupun badan. Aduh. Saya ambil rambutnya memang panjang kan, rambut dia tuh dulu panjang banget. Saya ambil rambutnya, ujung rambutnya saya potong. Kenapa alasan saya potong rambutnya? Kan kalau rambut kan nggak sakit. Padahal kalau saya mengenai kulit ataupun badan. Sekarang sudah banyak beredar podcast dia di beberapa stasiun. Itu semua banyak bohongnya. Dan nanti saya akan bikin laporan balik. Yang obat sama obat sakit ini tahun itu. Ya Allah, tega banget motong rambut dibilang. Ya Allah, bukan pakai gunting dia, pakai di mamanya, ada di podcast mamanya Nizam. Gue malas dengerin dia ya. Kita langsung aja ke Bang Krisna ya. Jadi udah tersangka. Nah ini nih dari mamanya.
bapaknya juga yang itu yang ada itunya juga. Ada keterlibatan, Nah ini mamanya Nizam. entah keterlibatannya apa. Begitu insting kamu gitu. Iya. Ini sebelum melaporkan ya. Aja. Iya, Dugaan ini kan bukan menuduh ya. Bukan menuduh. Ya, dugaan kamu apa tindakan yang keterlibatan dari suamimu? Apa hanya menelantarkan, membiarkan, Iya. atau dia ikut menyiksa? Mungkin. Mungkin. Kenapa kamu bisa bilang mungkin? Ada berangkat dari historical kamu saat sama beliau dulu atau gimana? Ya. Dulu juga saya juga sama dia gitu. Oke. Pada saat kamu nikah sama dia berapa lama? 1 tahun 1 Nggak tahun. lama. Oke. Ketemunya gara-gara apa? ketemu gara-gara Iya. dari maksudnya- sosial media. Oh, ketemunya di sosial Ketemu di media. Kenal sosmed. di sosial media. Terus jalan bareng. Berapa lama jalan bareng? Enggak terlalu lama langsung nikah gitu. Oh, umur berapa waktu itu? 18-an kayak. 18 tahun nikah sama si Sama ketemu laki-laki kamu tadi, suka? bapaknya Ya, Nizam. kan asalnya mah baik gitu. Baik lah ya gitu. Setelah menikah, Setelah menikah ya gitu. apa itu gitu? Jahat. Sering KDRT juga. Waktu pas di dalam kandungan juga, saya juga sering di KDRT gitu. Ya Allah. Gara-gara masalah hal sepele juga. Contohnya? Contohnya, dia kalau pulang dari luar dari mana-mana, dia teh banyak cuman saya nanya doang, dia marah-marah kayak gitu. Ya Oh, ada Allah. bekas-bekas kayak Hmm. cuma. Allah. Terus kalau kamu tanya, dia marah. Dia bilangnya apa yang kamu ingat? Marah banyak teh. Intinya marahnya apa? Ya, bentuk marahnya tuh ya seperti secara fisik, Mak. Secara fisik kayak Sampai dia rambutnya dipotong rambut pakai- kayak dipotong pakai Ibu saya juga sempat nanya kenapa ini dipotong pakai kenapa rambut pendek katanya kan lagi hamil jangan potong rambut Ya Allah. lagi hamil mah kata orang tua mah ya. Saya bilang kan dari situ mah ya nggak apa-apa karena gerah gitu padahal mah itu dipotong sama golok. Jadi Sama pada saat golok. kamu setiap kali mempertanyakan, dia pakai kekerasan. Ada pukul. Sering Ya Allah Tuhan. di muka juga pernah Sekeras. bahkan di sembor air panas juga pernah. Gak tahu sampai sekarang juga nggak ada bekasnya dari sini juga Di belakang. di belakang Ada bekas. Maksudnya disiram disiram pakai air panas air habis Air. dimasak. habis dimasak. Baru habis dimasak. Siram ke belakang punggung kamu. Belakang Gitu. punggung saya Gara-gara gara-gara itu saya sering nanya gitu kalau sedikit nanya juga dia marah gitu sampai-sampai saya takut kalau dia pulang dari mana teh sampai ngedenger suara motornya pulang teh saya takut gitu. oh karena seringnya ada Karena sering kekerasan. kekerasan. Bahkan saudara-saudaranya dia sama tetangganya saya suruh udahlah pulang gitu di gimana tuh? diamankan. Diamankan. Karena banyak saksi pada saat itu. Jadi dia diamankan. Udah sana. Jadi dipisah gitu, Bang. Bisa. Saking gak kuatnya saudara-saudara gue lihat saya gitu. Kasihan. Saudara-saudaramu lihat juga. Udah Ada gitu. yang berusaha ngomong sama dia dari keluarga. Ya nggak bisa soalnya dia juga sama saudaranya juga galak kayak gitulah ya. Temperamen. Ya Allah. Itu berat. Kalau Mamski ngangkat kasus ini berat sebenarnya buat. Tapi ini harus aku angkat lagi karena sudah ada berita terbaru dari tim kuasa hukumnya. Mamanya Nizam, Bang Krisnamurti, terima kasih banyak. Teh Mira, terima kasih banyak. Sudah sangat gigih, konsisten dan terus-menerus memproses dan memantau, mengawal juga kasusnya ini. Sehingga aku juga ngerasa sangat lega banget gitu loh. Karena waktu Mamski pertama kali tertarik sama kasusnya Nizam Sukabumi ya, santri almarhum Nizam Sukabumi ini, gak kuat sih ngelihat videonya almarhum Nizam. Terus kayak dibuatkan video-video sama bapaknya ini menurut aku gak pantas sama sekali. Dan akhirnya muncullah ibu kandungnya dengan cerita yang lihat ya, lipstiknya cakep. Iya nanti dulu sayang, ini bukan lipstik, ini serum ya, nanti habis ini ya.